Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Torli Manurung dengan NIM 2253111067 dari kelas PBSIB 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi presentasi saya mengenai Microsoft PowerPoint. Identitas saya dapat dilihat di slide ini. Yang selanjutnya itu saya akan jelaskan apa saja tujuan kita dalam pelajari Microsoft PowerPoint. Yang pertama itu memahami fungsi dan penggunaan Microsoft PowerPoint sebagai aplikasi untuk membuat media presentasi yang menarik, informatif, dan profesional. Yang kedua itu mampu mengoperasikan fitur dasar PowerPoint seperti membuat slide baru, mengatur layout, mengubah tema, dan mengelola desain slide. Yang ketiga, menguasai teknik penyisipan elemen multimedia seperti gambar, audio, video, grafik, tabel, dan untuk mendukung penyampaian informasi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan mendesain slide yang efektif dan komunikatif dengan memperhatikan prinsip tata letak atau layout, warna, tipografi, dan konsistensi desain. Yang kelima itu mampu menggunakan animasi dan transisi secara tepat untuk memperjelas penyampaian materi tanpa mengganggu fokus audiens. Yang keenam itu mengembangkan keterampilan dalam membuat presentasi yang runtut dan sistematis dari pembukaan, isi, hingga penutup. Yang ketujuh itu meningkatkan kemampuan menyajikan presentasi dengan menggunakan fitur slideshow, presenter view, dan pengaturan waktu atau timing. Yang ke-8 itu mampu menyimpan, mengekspor, serta membagikan file presentasi dalam berbagai format seperti PPTX, PDF, atau video. Yang ke-9 itu mendorong kreativitas dan kemampuan problem solving, terutama dalam merancang slide yang menarik sesuai kebutuhan materi. Dan yang terakhir itu mengaplikasikan PowerPoint dalam konteks akademik atau profesional, seperti tugas sekolah, bisnis, atau laporan kerja. Selanjutnya saya akan memaparkan apa saja capaian pembelajarannya. Yang pertama itu dalam segi sikap. Mahasiswa menunjukkan sikap profesional, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menyusun media pembelajaran berbasis PowerPoint. Dan yang kedua itu mahasiswa mampu menerapkan etika akademik seperti menggunakan sumber materi secara benar dan menghindari plagiarisme dalam pembuatan slide. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu bagi pengetahuan atau knowledge. Kita menjadi mampu memahami konsep dasar presentasi dan prinsip media pembelajaran yang efektif dalam konteks pendidikan bahasa Indonesia. Yang kedua itu menjelaskan fungsi, fitur, dan komponen utama Microsoft PowerPoint seperti desain, layout, animasi, transisi, dan penyisipan multimedia. Yang ketiga itu mengetahui prinsip desain komunikasi visual atau tipografi, warna, dan tata letak untuk membuat presentasi pembelajaran yang informatif dan menarik. Yang terakhir itu menganalisis kebutuhan materi ajar bahasa Indonesia, baik itu dalam menulis, membaca, berbicara, dan menyimak, dan menentukan jenis slide yang tepat untuk setiap materi. Capaian pembelajaran yang ketiga itu dalam segi keterampilan umum atau general skill. Yang pertama, mengoperasikan Microsoft. Yang kedua itu menggunakan fitur multimedia seperti gambar, audio, video, grafik untuk mendukung penjelasan materi pelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan PowerPoint dengan teknologi lain, baik itu PDF, video, atau platform pembelajaran untuk keperluan mengajar. Dan yang terakhir, berkomunikasi secara efektif melalui penyajian slide yang jelas, ringkas, dan komunikatif. Capaian pembelajaran yang keempat itu keterampilan khusus atau specific skills. Yang pertama, rancang media pembelajaran bahasa Indonesia berupa slide PowerPoint untuk materi teks naratif
eksposisi, puisi, drama, linguistik, dan lainnya. Yang kedua, membuat presentasi interaktif yang mendukung aktivitas belajar, seperti kuis, contoh soal, dan analisis teks. Selanjutnya, apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint merupakan program presentasi yang merupakan bagian dari Microsoft Office Suite. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk membuat rangkaian slide yang berisi teks, gambar, video, grafik, dan animasi untuk keperluan presentasi secara visual dan dinamis. Seperti yang kita tahu, PowerPoint itu banyak digunakan untuk yang pertama, presentasi bisnis dan akademik. Yang kedua, materi pembelajaran dan pelatihan. Yang ketiga, presentasi produk dan pemasaran. Yang keempat, portofolio digital. Dan yang terakhir, foto slideshow. Yang terakhir, saya akan menjelaskan fitur-fitur dalam Microsoft PowerPoint beserta kegunaannya. Yang pertama itu dapat kita lihat font group. Font group itu ada di bagian sini. Font group terdiri dari font advanced option dan font color and fill. Font advanced option itu ada character spacing. Ini kegunaannya ini atau maksud character spacing ini jarak ataupun spasi. Yang kedua ada text effect. Terdiri dari shadow, reflection, glow, 3D format. Yang terakhir itu ada change case. Ada sentence case, uppercase, capitalis, each word. Itu dapat kita temukan di bagian sini. Text effect tadi di bagian sini. Dan selanjutnya ada font color and fill yang terdiri dari gradient fill untuk text outline dengan custom weight and color. Dan yang terakhir itu theme colors, standard colors, and other. Itu dapat kita temukan di sini atau biasa dikatakan ini pemilihan warna ataupun tema warna font dan paragrafnya. Yang selanjutnya itu ada paragraf group atau bagian pengeditan paragraf. Yang pertama ada bullet and numbering advanced, terdiri dari custom bullet characters, numbering, dan yang terakhir adjust list indentation. Custom bullet characters itu dapat kita lihat itu ini. Numbering itu yang ini. Adjust list indentation itu atau bullet position dan text position itu ini. Jadi seperti rata kanan kiri, rata kiri, dan rata kanan. Dan juga rata tengah. Yang kedua itu line spacing option, terdiri dari custom spacing. Yang pertama itu yang kedua itu ada line spacing option. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdiri dari custom spacing, yaitu ini berfungsi untuk mengatur jarak antar kalimat, antar kolom kalimat. Yang kedua itu spacing before or after paragraph. Ini spasi sebelum dan sesudah paragraf. Dapat kita lihat di bagian sini untuk mengeditnya. Yang terakhir itu paragraf dialog box, itu di sini. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu convert to smart art. Ini gunanya untuk mengubah text list menjadi diagram visual. Itu dapat kita
lihat di sini di bagian ini. Dan juga 100 plus smart art graphic templates. Jadi di Canva to Smart Art yang ini kita dapat melihat template 100 lebih templates grafik smart art. Yang terakhir di bagian tab home itu ada drawing group. Itu ini. Bagian dari drawing group yang pertama ada shape style gallery yang terdiri dari shape fill. Itu ini. Di dalam shape fill ini ada solid, gradient, picture, dan tekstur. Selanjutnya ada shape outline. Shape outline ini terdiri dari color, weight, and dashes. Itu ini. Dan yang terakhir ada shape effect. Terdiri dari shadow, reflection, glow, and soft edge. Itu ini terdiri kita dapat mengedit atau melihatnya di bagian ini, yang ini. Yang kedua bagian dari drawing group itu ada arrange tools, terdiri dari selection pane. Kegunaannya dapat kita baca mengelola object visibility and stacking order. Yang kedua itu align object, terdiri dari left, center, right, top, middle, bottom. Selanjutnya group or ungroup objects. Dan yang terakhir rotate atau rotasi, dapat diubah 90 derajat atau flip vertikal atau horizontal, atau diubah vertikal atau horizontal seperti itu. Kita dapat mengeditnya di bagian yang ini, arrange tools yang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dalam tab insert, atau tab ini berguna atau berfungsi untuk menyisipkan elemen media. Bagian dari tab insert yang pertama ada image group, terdiri dari picture. Pictures ini dapat kita lihat itu di bagian sini. Bagian dari picture dapat mengkompres gambar, mengubah gambar, dan menghapus background. Selanjutnya screenshot, itu di bagian sini. Kegunaan maupun bagian dari screenshot itu ada screen clipping, itu mengambil bagian spesifik layar. Yang kedua itu available windows, untuk menginsert screenshot windows aktif. Dan yang terakhir itu foto album. Foto album terdiri dari create photo gallery dengan multiple image. Itu dapat kita lihat bagian sini. Kita dapat mengeditnya di bagian foto album yang ini. Yang selanjutnya album layout, yang kegunaannya itu untuk fit to slide, multiple picture per slide. Dan yang terakhir frame shape. Frame shape itu juga dapat kita edit. Kita lihat di bagian foto album, ada rounded, soft edge, and perspective. Selanjutnya bagian di type insert yang kedua itu ada illustration group, itu di bagian sini. Adapun bagian-bagiannya yang pertama smart art kategori, yang pertama list atau proses berurutan, yang kedua proses atau alur kerja, yang ketiga cycle atau proses berulang, yang keempat hierarki atau organisasi chart, yang kelima relationship, itu koneksi antar elemen, yang keenam matrik atau kuadran hubungan, yang ketujuh piramid atau proportional relationship, dan yang terakhir picture atau smart art dengan placeholder gambar. Jadi keseluruhan ini dapat kita temukan di bagian yang ini. Dan yang kedua bagian dalam illustration group itu ada chart types atau jenis-jenis diagram. Yang pertama itu column,
perbandingan kategori. Yang kedua line ini garisnya. Yang ketiga pie, yang keempat bar, yang kelima area, yang keenam xy, yang ketujuh map. Next, saya akan menjelaskan bagian dalam tab insert. Yang ketiga itu ada media group. Adapun bagian dalam media group itu yang pertama video option. Itu dapat kita lihat di bagian sini. Video option ini bagian atau kegunaannya yang pertama video from file, online video atau YouTube, yang kedua video format tab, yang ketiga video style, dan bagian dari media group yang kedua itu audio feature. Itu ini, yang pertama merecord audio, yang kedua audio tools seperti trim, fade, in, out, or lock, yang ketiga playback setting untuk memulai otomatis dalam sekali klik. Jadi media group itu ada di sebelah sini. Yang terakhir bagian dalam tab insert yang keempat itu links group. Yang pertama hyperlink types, terdiri dari existing file or web page. Yang kedua place in this document. Yang ketiga create new document. Yang keempat email address. Dan yang kedua itu action settings, terdiri dari mouse click atau mouse over action, run program, run macro, dan terakhir play sound dengan action. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dalam tab design, dimana tab design ini biasa digunakan untuk membuat template yang bisa digunakan. Yang pertama ada bagian untuk memilih galeri tema, terdiri dari tema components. Yang pertama itu warna, 12 warna untuk seluruh presentasi. Maksudnya ini tema komponen terdiri dari warna, font, dan efek. Jadi tema komponen ini kita dapat mengatur atau mengubah warna, font, dan juga efek PPT yang kita inginkan. Yang kedua itu custom theme atau tema custom. Yang pertama save current theme, apply to all site, dan terakhir reset slide theme. Dan yang kedua itu variant group. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama different color theme dari tema yang sama. Yang kedua background style, yaitu light to dark gradient, dan yang terakhir customize color, create new color palette. Jadi variant group itu dapat kita temukan di sini. Dan yang terakhir bagian dalam tab design itu customize group, kita temukan di sini di bagian tab design yang terakhir ini di pojok kanan. Yang pertama ada format background fonts, terdiri dari soft fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill, dan yang terakhir hide background graphic. Dan yang kedua itu slide size, terdiri dari standar itu 4:3, widescreen itu 16:9, custom slide size itu untuk banner dan poster, dan terakhir insert fit face versus maximize address. Dan yang selanjutnya itu tab transition yang digunakan untuk animasi antar slide. Yang pertama ada transition gallery, dapat kita lihat di sini. Ini adalah transition gallery. Yang pertama ada subtle. Seperti yang kita tahu jenis-jenisnya ada fade, push, wipe, split. Yang kedua ada exciting, ada flip,
cup, zoom, doors, dan yang terakhir ada dynamic, itu hanya morph. Yang kedua itu effect option. Effect option itu terdiri dari arah PPT, ada dari kiri, kanan, atas, dan bawah. Yang kedua ada style, dan yang ketiga intensitas. Terakhir, bagian dalam tab transition itu ada timing control. Kita dapat mengatur waktunya. Yang pertama durasi, baik dari durasi dan soundnya. Selanjutnya tab animation. Tab animation ini digunakan untuk, atau artinya ini animasi elemen dalam slide. Yang pertama animation types atau jenis-jenis animasinya. Yang pertama entrance animation, itu ada appear, fade, fly in, float in, speed, dan lain-lain. Yang kedua emphasis animation, ada pulse, color pulse, jitter, spin, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu ada exit animation, ada disappear, fade, fly out, float out, speed, wipe, shape, well, dan lain-lain. Dan yang terakhir motion paths. Yang pertama ada lines, arc, turn, shape, dan lain-lainnya. Yang kedua bagian dari tab animation itu ada advanced animation tools. Yang pertama timing group, dapat kita lihat di bagian sini. Timing group itu terdiri dari start option, yaitu on one click, with previous, after previous, dan yang selanjutnya itu durasi, lalu delay. Selanjutnya bagian dari advanced animation tools itu ada animation pen, ada timeline view, reorder animation, trigger settings, dan preform. Dan yang ketiga itu effect option, ada direction, sequence, sound effect, after animation. Selanjutnya tab slideshow atau presentasi profesional. Jadi ini biasa digunakan untuk presentasi profesional. Bagian dari tab ini yang pertama ada start slideshow group. Pertama ada from beginning. Yang kedua ada from current slide. Dan yang ketiga ada custom slideshow. Yang kedua setup group. Yang pertama setup slideshow terdiri dari show type, show option, slide range, dan multiple monitor. Yang kedua itu rehearse timing, terdiri dari practice session dengan rekaman waktu. Yang kedua ada pause, next, reset control, dan yang ketiga ada save timing. Selanjutnya record slideshow terdiri dari record from beginning. Yang kedua rekam narasi, laser pointer, dan ink annotation. Yang terakhir mikrofon dan kamera input. Jadi setup group ini dapat kita lihat di bagian sini. Di bagian tab slideshow yang di tengah. Dan yang terakhir monitors group terdiri dari presenter view. Yang pertama ada tampilan khusus presenter, yang kedua ada untuk slide berikutnya, yang ketiga speaker notes, yang keempat timer, dan yang terakhir itu zoom tools. Terakhirnya ada display settings. Dari monitor selection, resolution, dan show taskbar. Monitor group ini dapat kita lihat di bagian tab slideshow yang di sebelah kanan. Next, saya akan menjelaskan bagian dalam tab record. Ini digunakan untuk merekam dan narasi. Adapun bagian-bagian atau kelompoknya itu hanya satu saja, yaitu ada 3. Yang pertama record.
di dalam tab record ini ada record from beginning dan from current slide. Yang kedua itu media terdiri dari export to video, audio, record audio. Dapat kita lihat di bagian sini di nomor 3. Dan yang terakhir itu setting itu terdiri dari microphone selection dan kamera setting, yaitu yang ini. Next, saya akan jelaskan bagian dalam tab review. Tab review ini digunakan untuk mereview dan kolaborasi. Yang pertama, proving group atau yang terdiri dari spelling dan thesaurus. Di spelling ini ada F7 shortcut. Yang kedua, check spelling. Ketiga, ignore all, add to dictionary. Yang terakhir itu suggestion. Yang kedua, thesaurus itu terdiri dari shift plus F7. Yang kedua, synonym dan antonym. Dan yang ketiga, insert. Selanjutnya, word count. Word count terdiri dari slide count, word count, character count, dan paragraph count. Yang kedua, bagian dalam tab review itu ada language group. Yang pertama, translate. Translate terdiri dari mini translator, document translation, multiple language, dan yang terakhir translate select text. Yang kedua itu ada language preference. Yang pertama ada set proving language, kedua language pack installation, dan yang ketiga keyboard layout setting. Yang ketiga itu comments group. Comments group dapat kita lihat di bagian sini. Ada new comment dan show comment. Ini yang terakhir bagian dalam tab review itu adalah compare group. Yang pertama ada compare feature. Itu yang bagian itu dapat kita lihat bagian sini. Selanjutnya tab view. Tab view ini digunakan untuk mengkustomisasi tampilan. Yang pertama bagian dalam tab view itu yang pertama presentation views group. Ada normal view. Normal view ini bagiannya ada default editing view dan slide pane, thumbnails, and notes pane. Yang kedua outline view. Outline view ini terdiri atas 3. Yang pertama fokus pada teks kontennya, quick editing, struktur presentasi, yang terakhir drag and drop, yaitu teks antara slide. Dapat kita lihat bagian sini. Dan yang terakhir ada slide sorter, terdiri atas overview, rearrange slide, and apply transition. Selanjutnya ada notes page. Notes page ini terdiri dari mengedit speaker notes. Yang kedua print notes. Dan yang terakhir ada reading view. Reading view itu dapat kita lihat di bagian sini, pojok kanan dalam presentation view. Yang pertama ada presentasi dalam window, yang kedua navigation control, dan yang ketiga toolbar. Yang kedua bagian dalam tab view itu ada master views group, terdiri dari yang pertama slide master. Slide master ini ada 4. Yang pertama edit master slide, yang kedua placeholder management, yang ketiga background style, dan yang terakhir themes application. Yang kedua ada handout master, terdiri atas 4 bagian. Yang pertama customize handout layout, yang kedua header or footer, dan yang ketiga slide placement, dan yang keempat background style. Yang terakhir dalam master views group ini ada notes master. Notes master terdiri dari format notes page, yang kedua placeholder positioning, dan yang terakhir header or footer. Terakhir show group. Bagian ketiga dalam tab view itu ada show group. Yang pertama ada ruler,
Yang kedua ada grid lines, yang ketiga ada guides, dan yang terakhir ada selection pane. Next. Bagian keempat dalam tab view itu ada zoom group. Yang zoom group itu dapat kita lihat di bagian sini. Zoom tools. Adapun bagian dalam zoom tools itu ada yang pertama zoom percentage, yang kedua fit to window, dan yang terakhir zoom slider. Yang kelima bagian dalam tab view ini color or grayscale group. Ada color mode. Yang pertama color, yang kedua grayscale, dan yang terakhir pure black and white. Dapat kita lihat di bagian sini. Ada color, grayscale, dan black and white. Dan yang terakhir bagian dalam tab view itu window group. Dapat kita lihat di bagian sini. Window management itu terdiri dari new window untuk membuka presentasi sama di window lain. Yang kedua arrange all, yaitu ini. Cascade itu yang ini, dan switch window itu yang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tab help itu apa-apa saja. Yang pertama ada support group. Yang pertama ada help. Help ini terdiri dari atau bagian-bagiannya. Yang pertama F1, yang kedua search help, yang ketiga online researches, yang keempat contact support. Yang kedua itu kontak support. Kontak support ini dapat kita lihat di bagian sini. Yang pertama adalah live chat, yang kedua email support, dan yang terakhir phone support. Terakhir feedback. Feedback terdiri dalam 3 jenis. Yang pertama send smile or frown, yang kedua suggest feature, dan yang terakhir report bug. Bagian dalam tab help yang kedua itu ada community group. Yang pertama get training terdiri dari online tutorial, yang kedua video training and interactive guide. Yang kedua itu join community. Adapun itu user forum, discussion group, and expert Q&A. Dapat kita lihat di bagian sini. Dan yang terakhir dalam tab Microsoft PowerPoint itu ada tab shape format atau formatting object. Yang pertama ada insert shape. Insert shape ini jenis-jenisnya ada shape gallery, edit shape, draw shape, atau gambar bentuk, mengedit, dan juga menggambarnya. Yang kedua itu shape style. Shape style itu ada quick style, fill, outline, dan effect. Itu dapat dilihat di bagian sini. Yang ketiga itu ada word art style, ada text fill, text outline, dan text effect. Dapat kita lihat di bagian sini, di bagian ini yang saya lingkari. Yang selanjutnya itu ada arrange. Arrange yang terdiri dari bring forward, send backward, dan selection pane. Itu dapat kita lihat di bagian yang saya lingkar ini. Yang terakhir ada size. Size-nya terdiri dari height, width, crop, and rotation. Dapat kita lihat di bagian yang saya lingkar ini. Jadi yang pertama ada insert shape, shape style, word art style, arrange, dan juga size. Sekian pemaparan penjelasan materi dari saya, Tarun Manurung. Sekian dan terima kasih.